Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah melanjutkan pembahasan kita belajar Islam dari dasar, yaitu mengenal Islam dari dasar-dasarnya. Dan kita sedang berbicara tentang akidah masalah syaitan atau mengenal syaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang perkara syaitan merupakan bagian yang wajib kita imani karena termasuk diantara perkara gaib yang Allah jelaskan dengan detail. Nabi juga menjelaskan ini sangat banyak, sehingga merupakan bagian tuntutan iman adalah mengimani tentang keberadaan yaitu syaitan. Bapak sekalian, kemarin telah kita sampaikan bahwa di antara yang tidak boleh dari kita adalah takut dengan syaitan atau takut dengan jin. Ya, ini takut yang sampai kemudian menimbulkan penghinaan diri kepada jin, kemudian bahkan memperbudakkan diri kepada jin, minta perlindungan kepada jin, sebagaimana yang Allah ingatkan tentang sebagian orang Arab jahiliyah yang apabila mereka ada rasa ketakutan pada jin, mereka kemudian minta perlindungan kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fasaduhum rahaqa. Ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, kemudian jin itu tambah durhaka kepada manusia. Bahasa kita tambah tambah diplekotok. Ketika manusia yang asalnya adalah lebih mulia dibandingkan dengan jin, kemudian manusia justru dia takut kepada jin, maka dia akan semakin diplekoto sama jin, digarapi sama jin, sehingga semakin tambah takutnya kepada jin. Padahal kata Allah, inna kaita syaitani kana dha'ifa. Makar-makar syaitan itu sangat lemah kalau kita memiliki pelindungan yang benar terhadap syaitan. Di antara yang perlu kita kenal berkaitan dengan dunia jin, Bapak sekalian, bahwa iblis yang merupakan kakek moyangnya para jin, iblis ini bukan dari kalangan malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jin untuk sujud kepada Adam, wa id qulna lil malaika usjudu li Adam, dan ketika kami mengatakan kepada malaikat, wahai para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Boleh jadi sebagian orang menyangka iblis adalah bagian daripada malaikat. Iblis bukan dari kalangan para malaikat. Iblis dulunya
adalah hamba yang memang taat sebagaimana malaikat taat kepada Allah Ta'ala, sehingga kelasnya kayak ini para malaikat. Kemudian iblis memiliki kedengkian atau hasad kepada Adam yang Allah ciptakan dengan segala keutamaan Adam. Malaikat senantiasa la ya'sunallaha ma'amarahum. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu memerintah, selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jin, iblis durhaka kepada Allah Ta'ala. Allah jelaskan bahwa iblis ini kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis berasal di kalangan jin yang fasik, jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin itu ada yang saleh, ada yang durhaka. Intinya jin itu persis kayak manusia. Dan Allah nanti insyaallah nanti bahkan ada beberapa ayatnya yang Allah menjelaskan persis kayak manusia, baik dalam hal yaitu aliran-aliran pemikirannya, sikap-sikapnya. Maka para jin persis bagaimana manusia, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang termasuk ahli sunnah, ahli bid'ah, ada ya jin dengan segala bagaimana pernak-pernik manusia yang ada. Kemudian Bapak sekalian, jin ini ada yang disebut dengan syaitan dan ada yang jin yang masih ada kebaikannya. Syaitan dari kalangan jin adalah jin yang mereka tidak mengenal kecuali keburukan, sehingga mereka adalah selalu bagaimana merusak manusia, sebagaimana iblis. Iblis yang tidak ada sedikit pun kebaikannya kecuali bagaimana menyesatkan dan merusak, yaitu manusia, memerintahkan yang mungkar, menghalangi yang ma'ruf. Sehingga jin ini ada yang rusak-rusakan, dan itu adalah syaitan. Dan ada jin yang mereka yakni saleh, muslim, taat, sebagaimana Allah sebutkan di dalam beberapa yakni ayat. Seperti diantaranya dalam surat Jin, jin mengatakan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, di antara kami ada yang durhaka. Ada yang muslim yang mereka menempuh jalan yang lurus, yang durhaka mereka akan li jahannama hataba, akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang saleh dan di antara kami ada yang tidak saleh. Kunna tara'iqa qidada, jalan kami beda-beda, ada yang muslim, ada yang kafir. Kata Ibn Abbas, ini kami jalannya beda-beda, kami ada yang muslim, ada yang ini kafir. Demikian juga Bapak sekalian, bangsa jin mereka juga dibebani Allah sebagaimana Allah bebankan syariat kepada ini manusia, sehingga sebagaimana Allah beritakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Jin Allah bebankan syariat sebagaimana manusia Allah bebani ini syariat. Dan jin ini berasulkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala
ketika menegur para jin, dan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang jin-jin yang durhaka, alam ya'tikum nadhir, wahai bangsa jin, bukankah kami telah datangkan kepada kalian yaitu juru peringat. Jin ada rasul, ada jin telah Allah kirimkan pula ini peringatan-peringatan, dan bangsa jin mereka itu mendengarkan Al-Quran dan juga belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW, dan mereka juga ada yang kemudian berdakwah mengajarkan Al-Quran kepada yaitu manusia. Ya masaral jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun minkum, wahai segenap bangsa jin dan manusia, bukankah telah datang pada kalian para rasul dari kalangan kalian yang wa yungdirunakum liqa yaumikum hadza, yang para rasul ini memperingatkan kalian hari pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kepada jin pun Allah yaitu sampaikan peringatan, Allah utus jin rasul, dan di zaman Rasulullah SAW maka mereka pun yaitu menginduknya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berlindung diri dari para jin yang jahat? Adapun melindungi diri kita dari syaitan manusia yang jahat, dia adalah syaitan manusia. Syaitan ada dari kalangan manusia, ada di kalangan jin. Sebagaimana dalam surat An-Nas ketika kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah in qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini minta perlindungan dari syaitan yang suka membisikkan keburukan, syaitan minal jinnati wan nas, syaitan dari kalangan manusia jin dan dari kalangan manusia. Kalau syaitan dari kalangan manusia, ya kita melindungi dirinya dengan berbuat baik kepada mereka sehingga mereka tidak berbuat jahat kepada yakni kita. Idfa billati ya ahsan as-sayyi'ah, tolaklah keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan yang Anda berikan pada dia. Adapun berlindung dari jin yang setan dari kalangan jin yang jahat, yaitu dengan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari kejahatan yakni syaitan. A'udzu bika min hamazatis syayatin, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan syaitan. Kemudian Bapak sekalian, di antara yang perlu kita kenal dari kalangan jin, bahwa jin yang mukmin dia juga sebagaimana manusia mukmin akan Allah janjikan jannah. Jin yang kafir sebagaimana manusia yang kafir juga akan Allah ancam dengan yaitu jahanam. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ahlul jannah, di antara wanita-wanita ahlul jannah adalah wanita yang mereka lam yatmishunna insun qablahum walajan, bidadari surga yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya maupun jin. Di jannah makhluk yang Allah ciptakan itu ada makhluk jannah yang berasal dari dunia, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki ahli jannah dari kalangan dunia, dari kalangan penduduk dunia yang beriman, bertakwa, Allah masukkan ke dalam jannah.
ada wanita-wanita ahlu jannah dari kalangan penduduk dunia, wanita mukminah yang bertakwa, Allah masukkan ke dalam jannah. Tapi ada makhluk baru yang Allah ciptakan, ini sebagai penduduk ahlu jannah yang bukan dari kalangan penduduk dunia, termasuk diantaranya para pelayan-pelayan yaitu jannah, para pelayan-pelayan yang masih remaja yang kayak mutiara, termasuk diantaranya adalah bidadari-bidadari jannah yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun yakni jin. Allah ciptakan makhluk baru di jannah, diantaranya bidadari jannah. Di surga laki-laki dan perempuan banyak mana? Ikhwan, banyak mana? Laki-laki dan perempuan banyak mana? Banyak laki atau perempuan? Nabi katakan, saya melihat neraka kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Berarti di surga banyak laki atau perempuan? Hah? Banyak laki atau perempuan? Banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Di surga nggak ada lagi ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak, adanya sudah muda semuanya. Banyak perempuan, karena laki-laki bisa memiliki istri atau bidadari 70-an bidadari, tetapi tidak ada kecemburuan lagi di surga. Kalau di jannah cemburu itu, kalau di dunia cemburu itu biasa. Walaupun kelasnya istri Nabi, cemburu itu hal yang biasa. Sehingga bapak-bapak yang istrinya 2 atau 3 malahan, ya jangan marah kalau istrinya cemburu. Bagaimana mengelola kecemburuan ini istrinya. Aisyah aja pernah sangat cemburu sekali dengan yaitu istri Nabi yang lainnya, sampai ketika istri Nabi yang lainnya bawa makanan ditamplek sampai tumplak, sampai ini makanannya berantakan, Nabi nggak marah. Nabi tahu Aisyah baru cemburu. Sarah yang menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim sampai kemudian Hajar melahirkan Ismail, Sarah sempat sangat cemburu kepada Hajar, sampai kemudian ini Ibrahim bawa Hajar dan Ismail ke lembah yaitu di Mekah, sedangkan Sarah di Syam, dijauhkan dalam rangka untuk kebaikan yaitu keduanya. Intinya kecemburuan itu hal yang biasa, tinggal bagaimana suami mengelola ini kecemburuan. Ini para wanita membutuhkan kelapangan dada yang sangat luas. Bapak-bapak yang punya istri lebih dari satu tentu lebih pengalaman bagaimana merasakan punya istri lebih daripada satu. Enaknya banyak, tetapi juga nggak semuanya enak semuanya. Istri satu ya ada nggak enaknya, istri 2 ya ada nggak enaknya, istri 3 apalagi. Intinya semuanya bagaimana membutuhkan sikap kita yang betul-betul bisa memilih masalah-masalah yang bermunculan. Di jannah ada wanita-wanita yang Allah ciptakan yang bukan dari penduduk yaitu dunia, sehingga di jannah, sehingga jin yang saleh sebagaimana manusia yang saleh Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka jannah. Baik itu jin yang baik jin manusia yang mereka memiliki kriteria ahlu jannah, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana jin yang kafir, sebagaimana manusia yang kafir juga diancam oleh Allah dengan neraka atau dengan jahannam. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi.
Kami sediakan jahanam, kami siapkan jahanam untuk kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Kebanyakan jin, kebanyakan manusia, mereka kufur. Rata-rata mereka adalah kebanyakan kufur. Aktsaruhum musyrikun, kebanyakan mereka musyrik. Aktsaruhum kafirun, kebanyakan mereka yakni kufur, kafir. Sehingga penghuni jahanam banyak dari kalangan yaitu jin dan manusia. Tapi sebanyak apapun manusia dan jin yang dilemparkan Allah ke jahanam, jahanam tidak penuh-penuh. Jahanam tidak penuh-penuh. Sehingga ketika Allah tanya kepada jahanam, saat Allah sudah melemparkan berbagai macam kelompok ke dalam jahanam, halim talati, sudahkah anda penuh wahai jahanam? Kata jahanam, hal min mazid, ya Allah, apakah masih ada tambahan lagi? Sekalian, surga sama. Ketika Allah ini masukkan berombong-rombongan ke surga, surga masih ada sepis. Maka Allah ciptakan makhluk baru, yaitu di surga. Tetapi kalau jahanam, Allah tidak menciptakan makhluk baru. Tentu zalim ketika Allah menciptakan makhluk yang baru di jahanam untuk disiksa. Tetapi jannah tidak. Kalau Allah ciptakan makhluk baru di jannah, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jannah isinya adalah manusia dan jin yang durhaka saat kehidupan mereka ini di dunia mereka. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati walas ajma'in. Seandainya kami berkehendak, maka setiap orang akan Allah berikan hidayah. Tetapi kebanyakan telah tetap dari ketentuanku, Allah akan memenuhi jahanam dari kalangan jin dan di kalangan yaitu manusia. Sekalian, di antara pertanyaan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab jin di jahanam, di neraka, sedangkan jin diciptakan Allah dari api. Maka sebagaimana manusia pula yang Allah ciptakan dari tanah, bukan berarti manusia tidak akan bisa tersiksa dengan tanah. Manusia diciptakan Allah dari tanah, tetapi bentuk kita adalah bukan tanah, yaitu daging dan apa yang tulang belulang yang kita ini miliki. Sebagaimana pula jin, Allah ciptakan yakni dari api, tetapi bentuk jin ini tidak mesti kemudian bentuknya adalah api. Contoh di antara riwayat yang menunjukkan bentuk jin adalah bukan api. Inna syaitana yajri minal insi majra dam. Syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia, yaitu mengikuti aliran darah. Seandainya syaitan yaitu api yang mengalir di aliran darah kita sudah terbakar, sehingga walaupun jin itu diciptakan Allah dari api, bukan berarti bentuknya yaitu api. Sebagaimana kita Allah ciptakan dari tanah, bentuk kita ini bukan yakni tanah. Demikian juga Nabi pernah menangkap jin, lalu Nabi ikat yakni di masjid, yang kemudian Nabi lepas karena ingat yaitu Nabiullah Sulaiman, yang jin ditundukkan untuk Nabiullah yakni Sulaiman. Kemudian di antara pertanyaan adalah apakah Rasulullah SAW diutus kepada bangsa jin pula selain manusia? Jawabannya adalah iya. Syekhul Islam mengatakan wa hadza aslun muttafaqun alaih baina sahabah wa tabi'in wa a'immatil muslimin anna ar-rasulah
sallallahu alaihi wasallam mursalun lil jinni wal insi. Ini adalah termasuk perkara prinsip yang telah disepakati oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam kaum muslimin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mursalun lil jinni wal insi, diutus kepada bangsa jin dan kepada bangsa manusia. Di antara dalil-dalilnya bahwa Nabi diutus untuk bangsa jin dan bangsa manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang ragu dengan Al-Qur'anul Karim, di antara bunyi tantangan Allah adalah qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal qur'an la ya'tuna bimisli walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakan ya Rasulullah SAW, seandainya bangsa manusia dan jin mereka berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran, la ya'tuna bimislih, niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal Quran, walau kana ba'dhum li ba'din dhahira, walaupun mereka satu dengan yang lainnya kerjasama. Seandainya manusia dan jin berkumpul sepakat untuk mereka membuat Al-Quran semisal Quran, mereka datangkan semua pakar-pakar dari segala pakar bahasa, pakar kedokteran, pakar astronomi, pakar ilmu eksak yang lainnya, semuanya pakar didatangkan. Walaupun di kalangan jin dan manusia sekalipun, maka mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, yang menunjukkan sekalian Al-Quran adalah kitab mukjizat yang tidak akan bisa diungguli dan dibuat oleh siapapun dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Bahkan tawaran Allah untuk membuat yang semisal dengan Quran itu, dari satu Quran diturunkan Allah ke 10 ayat, bahkan 10 surat, bahkan satu surat saja dari satu Quran 114 surat, 30 juz. Kalau nggak sanggup yang semisal 10 surat saja, kalau nggak sanggup yang satu surat saja, dan Allah pastikan yaitu pasti tidak bisa. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Kalau seandainya kalian ragu dengan Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kalau kalian ragu dengan Quran ini, silahkan kalian datangkan yang semisal dengan satu surat saja. Datangkan semisal dengan satu surat saja. Silahkan undang para pakar-pakar kalian dari kalangan manusia dan jin. Kata Allah, fa illam taf'alu walan taf'alu, kalau kalian tidak bisa, dan pasti kalian tidak akan bisa, sudahlah, nyerah saja, takutlah kalian kepada neraka yang Allah ini jadikan bahan bakarnya adalah manusia dan yaitu bebatuan. Sekalian, ayat ini menunjukkan bahwasanya jin mereka berrasulkan kepada Rasulullah SAW yang terbebani dengan syariat Al-Quranul Karim. Demikian pula yang Allah kisahkan tentang para jin yang mereka mendengarkan Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafar minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa amanna bih
wa la nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok di kalangan jin yang mereka mengatakan inna sami'na qur'anan ajaban, kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan, ya'ti ila rusdi, yang Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lurus, fa'amanna bih, kami pun beriman kepada Al-Quran, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak menyekutukan Allah kepada atau dengan siapapun. Demikian juga ayat yang menerangkan tentang jin, mereka pernah datang sekelompok jin mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim, yang ini merupakan satu di antara hiburan yang Nabi dapatkan sepulang dari dakwah ke Taif, yang ketika Nabi berusaha untuk menyampaikan dakwah ke Taif, betapa sangat tersayatnya hati Nabi dan sangat sedihnya hati Nabi atas perlakuan para tokoh-tokoh Taif yang betul-betul telah mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat menusuk hati Nabi, sehingga kesedihan Nabi yang sangat luar biasa. Bahkan kemudian mereka bersepakat untuk mengusir Nabi dari kampung Taif dengan cara yang penuh dengan kehinaan. Para budak suruh berjajar, Nabi suruh keluar dari barisan budak ini sambil para budak melempari Nabi. Bisa dibayangkan betapa sangat hinanya ini harga Nabi di hadapan mereka. Begitu sudah keluar dari barisan budak, budak ini pun mengejar lagi sampai Nabi kemudian masuk ke kebun anggur, hingga Nabi kemudian mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hailati wa hawani 'alan nasi. Ya Allah, aku mengeluhkan tentang lemahnya kekuatanku dan sedikitnya dayaku dan hinanya aku di hadapan manusia. Tapi Bapak sekalian, betapapun Nabi mendapatkan perlakuan yang sedemikian menghinakan itu, kata Nabi, akan tapi ya Rabb, aku tidak pedulikan dengan semua perlakuan mereka asalkan kau tidak murka kepadaku. Begitulah Rasulullah SAW betapa sangat memiliki kelapangan yang sangat luar biasa. Dan bahkan di tengah-tengah penderitaan Nabi yang seperti itu, Nabi sempat mendoakan untuk mereka, Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah mereka, mereka tidak mengetahui. Doa ini Bapak sekalian yang menjadi kandungannya yang pertama atau pelajaran yang pertama, Nabi telah memaafkan segala kejahatan mereka. Nabi diperlakukan dengan sangat hina banget, tetapi Nabi bagaimana berlapang dada dan bersabar dan bahkan memaafkan. Yang kedua, bahkan Nabi memintakan kepada Allah ampunan untuk orang-orang yang mereka telah jahat kepada dirinya. Yang ketiga, bahkan Nabi memintakan kepada Allah udur, mereka itu layak lamun, mereka itu nggak tahu ya Rabb. Ini adalah jiwa yang sangat luar biasa dari sosok Rasulullah SAW ketika menghadapi segala kekejian yang dilakukan oleh manusia kepada beliau. Kelapangan dada terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepada kita itu sesuatu yang sulit, sehingga dia bisa bersabar dengan kejahatan mereka, ini sesuatu yang sangat sulit. Bisa memaafkan orang yang berbuat jahat pada kita, ini sesuatu yang sangat sulit. Sehingga Syekhul Islam ketika beliau menulis risalah yaitu Al-Umur Al-Mu'inah ala adha khalqi, perkara-perkara yang bisa mendorong seorang, al-umur al-mu'inah ala sabri ala adal khalqi, hal-hal yang bisa mendorong seorang untuk dia bisa bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan manusia. Beliau sebutkan ada 20 poin
yang menunjukkan bahwa untuk bisa betul-betul berlapang dada kepada manusia, memaafkan manusia itu sesuatu yang sangat berat. Termasuk Nabi, bagaimana Nabi ketika telah mendapatkan meraih kejayaan dengan dibukanya kota Mekah, seandainya Nabi pendendam, maka kepala orang-orang Quraisy akan dipenggal semuanya. Ketika harus mengingat kejahatan mereka kepada Nabi dari awal dakwah sampai ini bertahun-tahun mereka berbuat jahat pada Nabi. Tapi ketika Nabi telah menaklukkan kota Mekah, justru Nabi katakan pada mereka, idhabu wa antum tulaqa, silahkan kalian pergi, kalian bebas tanpa ada risiko apapun. Itu menunjukkan kelapangan dada Nabi yang sangat luar biasa, kecintaan Nabi kepada mereka, sifatur rahmah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi betul-betul melakukan ini dengan penuh kesabaran, kelapangan dada, dan penuh dengan pemaafan. Di antara hiburan Nabi sepulang dari Taif yang sangat hancur hati Nabi adalah datangnya sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Quran Nabi ketika Nabi sampai di lembah Nakhlah, yang Allah sampaikan, wa id sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'unal Quran. Dan ingatlah saat ketika ada sekelompok jin yang kami giring untuk mendengarkan Al-Quran, falamma hadaruhu qalu ansitu, ketika para jin ini telah mendekat kepada Nabi, telah sampai di dekat Nabi, maka dia katakan kepada kawan-kawannya, ansitu, perhatikan baik-baik. Ini proses untuk kita faham, belajar. Yang pertama mendengarkan, yang kedua memperhatikan, menyimak baik-baik. Falamma qudiyah, ketika mereka telah selesai mendengarkan bacaan Quran Nabi, wallau ila qaumihim mungdirin, mereka pun kembali kepada kaumnya, sudah berubah menjadi dai yang mengajak mereka untuk mengimani Al-Quran dan Rasulullah SAW. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Wahai kaum kami telah mendengar kitab yang diturunkan setelah Nabiullah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, yang Quran ini membenarkan semua apa yang ada di kitab sebelumnya, Injil, Taurat. Yahdi ilal haqqi, yang Quran ini mengajak, menunjukkan kepada al-haq, wa ila tariqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ayat ini diantaranya ayat yang menjelaskan bahwa jin mereka berrasulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan Quran pula kepada para jin, sebagaimana ketika para sahabat sedang bersama dengan Nabi di satu malam, tahu-tahu yaitu Nabi menghilang dari para sahabat. Dan ketika paginya para Nabi kembali kepada para sahabat, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, semalam kami kehilangan engkau. Kata Nabi, atani da'il jin, ada datang padaku orang yang mengundang aku dari kalangan jin. Fadhahabtu ma'ahu faqara'tu alaihim al-Quran. Aku pun pergi bersama orang itu atau jin itu, aku baca mereka yaitu Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW yaitu membawa risalah, menyampaikan risalah pula termasuk para jin, pada bangsa jin, sehingga para jin mereka berisalahkan kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, tentang para jin, dunia jin, maka Allah bercerita banyak di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Maka wajib kita untuk mengimani perkara jin
sebagaimana yang diberitakan Quran dan Sunnah, tidak melampaui berita Quran dan Sunnah. Karena beriman kepada perkara yang gaib itu kita hanya bisa membenarkan dari berita. Perkara gaib tidak terjangkau oleh kita dan tidak bisa dianalisa sekedar dengan akal kita. Tetapi semua perkara gaib kita imani sesuai dengan pemberitaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak melampaui berita yang Allah dan Rasulnya yaitu sampai kepada kita. Orang yang mereka bicara tentang perkara gaib kemudian tanpa data wahyu, maka bicaranya mesti dia ngawur. Dia pasti bicara hanya dengan khayalan-khayalan dia yang tanpa yaitu bimbingan atau berita dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian yang kita sampaikan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang bismillah berkaitan dengan pembahasan masalah ini dunia syaitan yang perlu kita imani sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita pun akan bisa membangun muamalah yang benar. Bagaimana kita mesti bersikap dengan para ini syaitan, karena di antara muslimin ada yang mereka ini salah di dalam mensikapi tentang syaitan atau tentang jin ini. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.